Shalom, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Christine Potoboda. Saya perwakilan dari kelas 10 IPA 4 yang mendaftar sebagai MPK di SMA Kristen Ebenezer Manado tahun ajaran 2022 sampai dengan tahun ajaran 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbagi mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama, apa arti menjadi seorang pemimpin? Yang kedua, karakter dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkualitas. Dan yang ketiga, siapa sosok tokoh pemimpin yang saya teladani beserta dengan nilai-nilai yang dianut dan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh tersebut yang dapat saya teladani. Selamat menyaksikan. Menurut saya, arti menjadi seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat dipercaya untuk memiliki peranan atau posisi yang sangat penting dan berpengaruh dalam kelompoknya. Sebagai pilar atau tiang utama dalam sebuah organisasi dan kelompok, pemimpin dianggap harus selalu siap untuk mengambil keputusan dan rela berkorban demi banyak orang dalam berbagai keadaan, baik yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Menjadi pemimpin harus bisa bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain, agar dengan begitu dapat terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dengan anggotanya dalam usaha bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan kelompoknya bersama. Namun, menjadi pemimpin tidaklah mudah, karena melalui perkataan, perilaku, dan bahkan cara berpikir yang baik dari seorang pemimpin juga harus dapat memberikan pengaruh dan inspirasi yang baik bagi banyak orang. Kalau begitu, karakter dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berkualitas? Yang pertama, berani dan yakin. Menjadi seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat dan juga bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil. Karena itu, dalam situasi yang demikian, seorang pemimpin diperlukan keberanian dan keyakinan yang besar dalam memutuskan segala sesuatu. Pemimpin yang penakut justru akan membawa kelompoknya ke dalam masalah dan memperlambat tercapainya akan tujuan bersama. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang berkualitas harus dapat bertanggung jawab untuk menerima setiap keberhasilan dan kegagalan tim dalam pelaksanaan program kerja apapun. Menghargai akan kegagalan dan keberhasilan sebagai tim adalah kunci utama untuk menangani situasi apapun. Sebab, hal inilah yang juga memungkinkan bagi pemimpin bersama dengan anggotanya dapat memiliki lebih banyak ruang dan waktu untuk lebih mendalami diskusi bersama mengenai beberapa perbaikan dalam program kerja tersebut. Yang ketiga, berintegritas. Teman-teman, pernah mendengar pernyataan yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight David Eisenhower, kualitas tertinggi dari kepemimpinan yang ideal adalah integritas. Tanpanya, tidak ada kesuksesan yang nyata. Artinya, menjadi seorang pemimpin dibutuhkan kejujuran dan integritas sebagai kunci utama untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. Kualitas diri dari seorang pemimpin yang jujur tentu akan mempengaruhi anggotanya juga untuk menjadi jujur. Keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin adalah sosok yang harus mampu dalam mengkomunikasikan visi dan misi kelompoknya dengan baik, memiliki strategi komunikasi efektif yang kemudian menciptakan pola komunikasi yang kuat antara anggota yang dipimpinnya. Komunikasi yang menjadi aspek yang paling penting dalam upaya untuk membangun budaya kerjasama yang lebih produktif. Kelima, kreatif dan inovatif. Seorang pemimpin harus dapat terus bersaing di dunia yang serba cepat ini. Oleh karena itu, pemimpin yang berkualitas harus memiliki kreativitas dan berinovatif. Dua hal itu yang mampu menjadikan tim lebih menonjol dan maju dari tim yang lain. Dapat memunculkan berbagai ide yang out of the box sangat dibutuhkan untuk terus menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Yang keenam, semangat yang besar. Seorang pemimpin harus memiliki tekad dan semangat yang besar dalam berusaha dan bekerja, agar supaya para anggotanya juga akan terinspirasi dan termotivasi oleh karena semangat yang dimiliki pemimpin mereka dalam bekerja untuk terus mencoba dan tidak mudah menyerah.
Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, sosok pemimpin yang saya kagumi adalah Ibu Susi Pujastuti. Seperti yang diketahui, beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja 2014 sampai dengan 2019. Dalam masa kepemimpinannya sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujastuti cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Terlihat dari berbagai kebijakannya dalam hal melindungi ekosistem laut di Indonesia, Ibu Susi Pujastuti sangat berani dalam bertindak. Salah satunya yaitu menenggelamkan kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Nah, ada beberapa nilai yang dianut dan perjuangan yang dilakukan oleh tokoh tersebut yang dapat saya teladani. Yang pertama, Ibu Susi memiliki visi dan target tujuan yang jelas. Beliau memiliki ambisi dan visi untuk meningkatkan konsumsi ikan yang ada di Indonesia. Melalui berbagai program dan kampanye yang melibatkan pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, Ibu Susi mampu menjalankan salah satu program kerjanya untuk mendorong konsumsi ikan yang ada di Indonesia yang dikenal dengan Gemar Ikan. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2019, Ibu Susi langsung turun ke lapangan untuk ikut mengampanyekan dan menyuarakan program Gemar Ikan ini di Selat Lampa, Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Yang kedua, Ibu Susi berani mengambil resiko. Melalui kebijakannya yang cukup kontroversial dan terkadang menuai kecaman, terlihat sangat jelas bahwa Ibu Susi sangat vokal dan tegas dalam memerangi illegal fishing yang ada di perairan Indonesia. Sebagaimana yang dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 65 Ayat 4 yang membahas mengenai tindakan khusus mengenai penenggelaman kapal. Kebijakan ini juga yang berdampak kepada peningkatan stok ikan nasional yang dalam kurun waktu setahun pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, stok ikan nasional mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu hampir mengalami peningkatan sebesar 1,4 juta ton. Dan yang ketiga, Ibu Susi memiliki rasa kepekaan yang tinggi sebagai seorang pemimpin. Hal ini dapat dilihat melalui sikap dan kebijakan pada masa kepemimpinannya yang sangat pro terhadap nelayan dan lingkungan bahari yang ada di Indonesia. Terlihat dari kebijakannya yang melarang penggunaan cantrang karena dinilai dapat merusak terumbu karang, serta pelanggaran penggunaan cantrang yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016. Meski masa jabatan Ibu Susi menjadi seorang menteri sudah usai, Ibu Susi tetap mendukung para nelayan Kepulauan Riau untuk menolak adanya penggunaan cantrang yang telah dilegalisasi kembali. Sikap pemimpin Ibu Susi yang sangat peka terhadap masyarakat dan lingkungan juga telah mendapatkan apresiasi dari World Wide Fund for Nature atau yang disingkat dengan WWF pada tanggal 16 September tahun 2016 dengan memberikan Ibu Susi penghargaan Leader of Living Planet, yaitu sosok yang menginspirasi banyak orang tentang kepemimpinan dan tanggung jawabnya pribadi terhadap konservasi alam. Nah, teman-teman, Ibu Susi mampu membuktikan bahwa menjadi diri sendiri dan tetap jujur pada diri sendiri akan selalu membawa kita pada berbagai penghargaan dan capaian. Gaya kepemimpinannya yang tegas dalam memberantas illegal fishing, visi, misi, dan program-program yang sangat berdampak khususnya pada sektor perikanan dan kelautan, serta kepekaan Ibu Susi dengan lingkungan dan alam sekitar menjadikan Ibu Susi sebagai sosok panutan. Jujur dalam bekerja dengan apa adanya membuat siapa saja akan sangat mudah untuk mengenali Ibu Susi sebagai sosok pemimpin yang karismatik dan berkualitas. Nah, teman-teman, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kiranya melalui video ini boleh dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.